Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kembali bersama dengan saya, Pendeta Surya Samudra Diansyah, di dalam program kita Pelita Bagi Kakiku. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, kami berdoa, memohon kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk sungguh-sungguh dapat memahami, dapat mengerti, dan bahkan menyimpan firman itu di dalam hati kami. Biarlah manakala kami membaca, kami mendengar dan merenungkannya, Engkau mampukan kami untuk membuka hati dan kehidupan kami. Bersabdalah, ya Bapa Surgawi, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman kehidupan itu, kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini Kamis 27 Agustus 2020, secara leksionaris bacaan kita terambil dari surat Efesus. Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Lembaga Alkitab Indonesia, lembaga yang mencetak Alkitab kita, memberi judul pada bagian ini, Hidup sebagai Anak-anak Terang. Efesus 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 akan saya bacakan. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Allah. Yang berbahagia ialah kita semua yang boleh dengan setia melakukan firman Tuhan itu dalam hidup setiap hari. Haleluya.
Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kota Efesus adalah satu kota perdagangan di mana ada begitu banyak orang yang datang di sana. Di kota Efesus, rata-rata orang yang datang memiliki latar belakang budaya, filsafat Helenistik, budaya Romawi. Dan oleh karena itu, ibu bapak saudara yang terkasih, mereka pun memiliki pola hidup seperti layaknya orang-orang Roma pada waktu itu. Apakah pola hidup mereka? Di dalam masyarakat Romawi, mereka melakukan penyembahan terhadap berhala-berhala. Di dalam pola hidup masyarakat Romawi, mereka mengagung-agungkan situasi kondisi yang makmur, yang penuh dengan kemewahan. Dalam pola hidup masyarakat Romawi, mereka memuja-muja kenikmatan kedagingan. Dan oleh karena itu, mereka senang sekali hidup berpesta pora. Masyarakat Romawi secara umum, khususnya mereka yang memiliki kelas sosial di atas rata-rata, tiap malam mereka melakukan pesta pora, bersenang-senang untuk memuaskan kedagingan mereka. Mereka makan, minum, dan bersenang-senang, bahkan sampai melakukan hubungan-hubungan seksual, yang di luar batas peradaban normal. Bukan hanya itu, di dalam kehidupan beragama, mereka pun juga melakukan hal yang sama. Di Efesus terdapat sebuah kuil yang disebut sebagai kuil Dewi Afrodit. Kuil Dewi Afrodit, kuil di mana yang disembah, yang dipuja adalah Dewi Afrodit, Dewi cinta. Dan oleh karena itu, bentuk peribadahan mereka adalah mereka boleh datang menyembah kepada Dewi Afrodit, dan kemudian ada sekelompok perempuan yang biasa disebut dengan istilah pelacur bakti. Para pelacur bakti ini menyediakan dirinya, menyediakan tubuhnya untuk kemudian disetubuhi oleh para pemuja Dewi Afrodit itu. Dan ketika mereka mencapai puncak dari hubungan seksual, disitulah dikatakan Dewi Afrodit merasa puas dengan ibadah mereka. Sungguh suatu praktik keagamaan yang dalam pandangan kita pada hari ini adalah suatu praktik yang tabu, yang kotor, yang tidak seharusnya dilakukan. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pola-pola hidup seperti itulah yang kemudian Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat di Efesus. Bukankah engkau sudah menerima Kristus? Bukankah hidupmu sudah tidak lagi menjadi sama dengan hidup orang-orang yang memiliki pola hidup yang sedemikian? Oleh karena itu, jangan engkau melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan
oleh orang-orang ini. Nah, ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup mengikut Kristus adalah suatu pola kehidupan, suatu kualitas kehidupan bahkan yang berbeda dengan pola hidup masyarakat Romawi yang mengagung-agungkan kenikmatan tubuh. Bagi kekristenan, pola hidup orang Kristen adalah bagaimana hidup mereka mengagung-agungkan dan memuliakan nama Allah dengan hidup berbagi kasih. Dan oleh karena itu, ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pada hari ini juga mengenal norma-norma kehidupan sebagai orang Kristen. Kita pagi hari ini diingatkan bagaimanakah dengan pola kehidupan kita. Apakah hidup kita masih mementingkan dan memuliakan, mengagung-agungkan kenikmatan tubuh, atau kita tetap mengingat bahwa kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan. Ibu bapak saudara yang terkasih, bukan berarti saya katakan bahwa orang Kristen tidak boleh memiliki status sosial ekonomi yang mapan. Oh, tidak seperti itu. Bukan berarti juga saya katakan bahwa hidup menjadi orang Kristen itu harus menderita. Tidak seperti itu. Tetapi permasalahannya adalah siapakah yang terutama di dalam hidup saudara? Siapakah yang terutama di dalam hidup kita sebagai orang Kristen? Masyarakat Romawi kuno mengutamakan diri mereka sendiri, mengutamakan ego mereka sendiri, mengutamakan kedagingan mereka sendiri. Tetapi tidak demikian halnya dengan kita. Kita dipanggil untuk mengutamakan Tuhan di dalam setiap situasi dan kondisi yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini firman Tuhan menyapa kita. Pertama-tama, mari kita berintrospeksi. Pertama-tama, mari kita memandang diri kita sendiri. Siapakah yang terutama di dalam hidup kita? Dan juga yang kedua, mari kita mencoba untuk terus bekerja, terus berkarya. Bagaimana melalui hidup kita, kita menunjukkan, kita menampilkan, kita menghadirkan bahwa kita betul-betul memperlihatkan bahwa Tuhanlah yang pertama dan terutama di dalam hidup kita ini, dan orang boleh melihat sungguh hidup kita mengutamakan Allah. Sebuah lagu mengingatkan kita semua siapakah yang menjadi yang terutama di dalam hidup kita. Lagu itu berjudul Yang Terutama. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Betulkah hidup kita sudah yang pertama meninggikan nama Yesus? Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu, ya Tuhan, yang
kami imani dan amini adalah pelita bagi kaki kami, memanggil kami untuk senantiasa meletakkan Engkau di tempat yang pertama dan terutama di dalam hidup kami. Dan oleh karena itu, seperti syair lagu yang terutama di dalam hidup ini adalah meninggikan nama-Mu. Biarlah melalui pikiran kami, melalui perkataan kami, dan melalui perbuatan kami, kami senantiasa ingat bahwa hidup kami adalah untuk meninggikan nama Tuhan. Pimpinlah kami hari ini, sepanjang hari ini, biarlah nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.